Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, welcome back to my channel, teman belajar matematika bersama Burai. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang himpunan part yang ketiga, yaitu mengenai diagram Venn dan operasi himpunan. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih, selamat belajar. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai diagram Venn. Kalian masih ingat nggak kemarin kita sudah bahas tentang penyajian himpunan dengan kata-kata, ada 3 ya, dengan kata-kata, dengan menyebutkan anggotanya, dan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini salah satu cara menyajikan himpunan bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Jadi diagram Venn itu cara menyajikan himpunan dengan gambar atau diagram. Terus bagaimana cara membuat diagram Venn? Kita lihat. Cara membuat diagram Venn yang pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Berarti pertama kita buat persegi panjang dan di sudut kiri atas kita tuliskan huruf S yang menunjukkan semesta. Yang kedua, setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta digambarkan dengan kurva tertutup sederhana. Di sini kita buat kurva tertutup sederhananya dengan lingkaran. Ini kalau hanya ada satu himpunan di dalam semesta. Kalau ada 2 berarti nanti kalian tinggal membuat lagi lingkarannya. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Jadi misalkan di himpunan ini himpunan A. Di himpunan A ini terdapat anggota 1, 2, 3. Jadi kita tulis ada di depan angkanya ada tanda titik. 1, 2, 3. Yang keempat, bila anggota himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggotanya tidak perlu dituliskan. Jadi ini seperti ini cara membuat diagram Venn. Contoh lainnya. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 4, 5, 6. Gambarlah diagram Venn-nya. Pertama, tadi kita harus membuat semestanya dengan membuat persegi panjang. Kita buat persegi panjang. Kita tuliskan di pojok kiri atas huruf S. Nah, karena di sini ada 2 himpunan A dan himpunan B, berarti kita membuat lingkarannya 2. Nah, kita lihat dulu nih, di himpunan A angkanya 1, 2, 3, di himpunan B 4, 5, 6. Ada yang sama atau tidak? Tidak ada, karena tidak ada berarti lingkarannya kita buat terpisah. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Yang ketiga apa tadi? Kita menuliskan anggotanya dengan jangan lupa huruf titik. Jangan lupa ditulis titik di depan angka atau huruf anggotanya ya. Himpunan B-nya 4, 5, 6. Karena di sini himpunan semestanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
kita tuliskan di luar lingkaran, tapi masih di dalam kotak di luar lingkaran. Yang belum ditulis angkanya yang berapa? Angka berapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan sudah ditulis di dalam lingkaran. Berarti yang di luar lingkaran itu yang belum ditulis. 7, 8, 9. Kalian bebas menuliskannya, boleh di atas sini atau di sini, boleh. Seperti itu. Nah, yang kedua, diketahui himpunan semestanya 1-9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya 4, 5, 6, 7. Gambarlah diagram Venn-nya. Nah, kita lihat himpunan A dan B ada angka yang sama atau tidak. Ternyata ada angka 4. Karena ada angka yang sama, kita membuat diagram Venn-nya lingkarannya nanti menyatu. Kita buat segi panjangnya dulu. Jangan lupa tuliskan huruf S di pojok kiri atas. Kita buat himpunan A, lingkarannya A. Karena A dan B tadi ada angka yang sama, kita buatnya menyatu lingkarannya. Himpunan B. Kita tuliskan di yang sama. Ada di himpunan A ada angka 4, di himpunan B juga ada angka 4. Nah, angka 4 ini kita tuliskan di tengah-tengah antara lingkaran A dan B. 4. Nah, di lingkaran A kan berarti di himpunan A ada angka 1, 2, 3, 4. Karena 4-nya sudah ditulis, kita tuliskan sisanya 1, 2, 3. Yang di B juga sama, berarti sisanya yang belum ditulis berapa? 5, 6, 7. Nah, ini semestanya di luar yang belum ditulis angka berapa aja? Angka 8 dan 9. Gitu. Jadi kalau ada yang sama, dituliskannya di tengah-tengah. Kita lanjut. Yang ketiga, diketahui himpunan semesta S 1-9, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambarlah diagram Venn-nya. Kita buat gambar persegi panjangnya dulu seperti biasa. Di pojok kiri atas jangan lupa dituliskan huruf S menandakan semesta, himpunan semesta. Lingkarannya ada 2. Kita lihat dulu. A ini 1, 2, 3, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi himpunan A itu bagian dari himpunan B. Himpunan bagian dari himpunan B. Karena semua anggota di himpunan A ada di himpunan B, berarti kita buat himpunan A-nya, lingkaran A-nya itu ada di dalam lingkaran B. Sebentar. Ini enggak himpunan A, kita buat himpunan B-nya. Ini himpunan B-nya. Jadi kan di himpunan A itu ada anggotanya 1, 2, 3. Di himpunan B itu kan 1, 2, 3. Jadi di dalam B ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga termasuk himpunan B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang di luar berarti apa? Yang semestanya yang belum ditulis. Angka berapa?
7, 8, 9. Jadi karena semua anggota di himpunan A ada di himpunan B, jadi lingkaran A-nya itu ada di dalam lingkaran yang B. Contoh yang keempat, himpunan semestanya 1-9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya juga 1, 2, 3, 4. Gambarlah diagram Venn-nya. Kalau seperti ini, karena himpunan A dan himpunan B-nya sama, kita hanya membuat satu lingkaran saja. Seperti biasa, kita buat persegi panjangnya terlebih dahulu, kemudian tanda S di pojok kiri atas. Kita buat lingkarannya satu saja. Nah, ini untuk himpunan A dan himpunan B. Karena sama. Berarti yang di luar, yang belum ditulis berapa? 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Jadi, ada 4 macam diagram Venn-nya. Kalau ini untuk himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama. Jadi dipisah lingkarannya. Yang kedua, ini kalau ada yang himpunan A atau B, himpunan A dan B, ada yang sama anggotanya. Jadi buat lingkarannya seperti ini. Yang ketiga, nah ini kalau misalkan himpunan A bagian dari himpunan B atau kebalikan. Misalkan yang kecil kuning ini himpunan B, yang lingkaran hijau ini himpunan A, berarti himpunan B itu bagian dari himpunan A. Dan yang terakhir hanya ada satu lingkaran jika himpunan A dan himpunan B-nya sama atau hanya ada satu himpunan saja. Kita lanjut ke operasi himpunan. Operasi himpunan ada namanya irisan. Ada 4, yang pertama irisan, yang kedua ada gabungan, yang ketiga ada selisih, yang keempat ada komplement. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, irisan. Nah, irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Atau bisa kita sebutkan anggota yang himpunan A dan B yang sama. Jadi di himpunan A dan himpunan B yang sama yang mana? Itu namanya irisan. Nah, lambang irisan itu seperti yang di bawah ini lambang irisan. Dibacanya A irisan B. Seperti huruf N ya lambangnya. Kita ke contoh. Diketahui himpunan semesta A, B, C, D, E, F, G, H, I. Himpunan A-nya A, B, C, D, E, himpunan B-nya A, C, E, G, I. Tentukan irisan himpunan A dan B dan gambarkan diagram Venn-nya. Berarti ini yang ditanya A irisan B. A irisan B. Jangan lupa kalau himpunan itu pasti menggunakan tanda kurang-kurang. Kita lihat di himpunan A dan B mana anggota yang sama. Di himpunan A ada huruf A, B juga ada huruf A. Ini di A ada B, ini nggak ada B, berarti bukan. Yang sama ada huruf C, ini juga ada huruf C. Yang di himpunan A ada huruf E, di himpunan B ada huruf E juga. Nah, berarti irisan himpunan A dan B itu A, C, dan E. Ini irisannya. Jadi kamu mencari anggota yang sama, huruf yang sama antara A sama B, anggotanya yang sama apa aja itu irisannya. Gimana cara menggambarkan diagram Venn-nya? Sama seperti menggambarkan diagram Venn sebelumnya. Buat persegi panjang, jangan lupa huruf S di kiri atas kita buat
buat lingkarannya. Karena di sini ada yang sama, berarti lingkarannya nyatu. Ini himpunan A, ini himpunan B. Yang sama apa aja? A, C, E. Berarti kita tulis di tengah. A, C, E. Nah, yang A sisanya belum ditulis apa? B dan D. Kita tulis B dan D. Yang B yang belum ditulis apa? G dan I. Kita tulis G, I. Yang di luar, yang semestanya belum ditulis apa? A, B, C, D, E, F belum ya? F, G, dan H. G sudah, H sudah, I. Nah, bedanya apa sama diagram Venn sebelumnya? Kita arsir bagian yang irisannya. Irisannya kan yang di tengah, berarti kita arsir nih. Itu, jadi harus diarsir bagiannya. Itu irisan. Ini contoh soal cerita. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Setelah ditanya, ternyata ada 18 siswa gemar minum susu, 20 gemar minum teh, dan 3 siswa tidak gemar keduanya. Yang ditanya, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Tentukan banyaknya siswa yang gemar minum susu dan teh. Pertama kita buat diagram Venn-nya. Seperti biasa kita buat persegi panjang. S itu kan himpunan semesta, semuanya di dalam di keterangan di sini. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa, berarti semestanya 35. Kita tulis di pojok kiri atas 35. Nah, ada yang gemar minum susu dan gemar minum teh. Dan tiga siswa tidak suka keduanya. Yang B pertama. Pertanyaannya, banyaknya siswa yang gemar minum susu dan teh. Berarti ada yang suka dua-duanya. Yang suka dua-duanya itu disebutnya irisannya yang di tengah tadi. Berarti kita buat lingkarannya menyatu. Sebentar. Ini yang susu, suka gemar minum susu. Yang ini teh. Yang tidak suka keduanya ada berapa? Ada 3. Berarti gimana kita menuliskan 3-nya? Kita tulisnya di luar 3. Nah, yang suka susu ada berapa? 18. 18 ini termasuk sama yang suka keduanya. Jadi kita belum tulis dulu. Yang gemar minum teh ada 20, itu tulis di samping kiri sini dulu. Nah, kita cari nih. Caranya gimana? Pertama, kita kurangkan dulu jumlah siswa semuanya dengan yang tidak gemar kedua-duanya. Untuk yang A, ini yang B. Berarti 35 dikurang 3 berapa? 32. Kemudian berarti di dalam lingkaran ini jumlahnya ada 32. Sedangkan di sini kalau kita jumlahkan, yang gemar minum susu ada 18, ditambah yang gemar teh ada 20. Nah, ini dikurang 32. Sama dengan 18 tambah 20 berapa? 38. Dikurang 32 berapa? 6. Jadi yang gemar keduanya ada 6. Nah, yang hanya gemar susu berarti ada berapa? Kita kurangkan 18 dikurang 6 berapa? 12. Ini juga 20 dikurang 6 berapa? 14 ya. Ngeceknya gimana? Kita jumlahkan nih 12 tambah 6
18 tambah 14. 18 tambah 14 berapa? 32 tambah 3, 35, berarti benar. Jadi yang gemar minum susu dan teh itu ada 6 siswa. Seperti itu. Kita lanjut. Sekarang ada yang namanya gabungan. Apa itu gabungan? Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Atau lambangnya seperti ini, A gabungan B, seperti huruf U ya, A gabungan B. Contoh, diketahui himpunan semestanya 1-10. Himpunan A-nya 13579 dan himpunan B bilangan prima kurang dari 10. Kalau ada seperti ini, kita mengubah himpunan B, bukan mengubah, menyatakan himpunan B dengan mendasarkan anggotanya terlebih dahulu. Kita sebutkan dulu. Urai tuliskan. Ini kan himpunan A-nya 13579. Himpunan B-nya bilangan prima kurang dari 10. Berarti berapa aja? Bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Udah ya, sampai 7 aja. Nah, kemudian kita buat tentukan gabungan himpunan A dan B. Berarti A digabung B. Kita gabung nih. Kita gabung, kita tulis semua himpunan yang ada di A dan di B. Tulis 1. Karena di B ada angka 2, kita tulis 2. Nah, di A dan di B itu ada sama-sama ada angka 3, berarti kita hanya tulis 1. Terus 5 juga, 7, dan 9. Jadi kita tuliskan semua anggota yang ada di A dan di B. Tapi yang sama hanya ditulis satu saja. Contohnya kayak 3, 5, 7. Itu kan sama ya, ada di A, ada di B. Itu kita hanya menuliskan satu saja. Kita buat diagram Venn-nya. Angka pertama seperti biasa kita buat persegi panjangnya. Jangan lupa di kiri atas himpunan semestanya ada, kita lihat dulu nih, di himpunan A dan di B tadi ada angka yang sama, ada anggota yang sama, ada ya, karena ada kita buatnya lingkarannya menyatu. Himpunan A, ini himpunan B, dikasih label atasnya. Nah, yang sama yang angka berapa aja? 3, 5, 7 kita tulis. 3, 5, 7. Yang di A yang belum ditulis angka berapa? 1 dan 9. Yang di B angka 2. Nah, yang di luarnya berapa semestanya yang belum ditulis? 4, 5 udah, 6, 7 ada, 8 belum kita tulis, 9 sudah ada, 10 belum ada kita tulis. Nah, berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir yang gabungannya. Yang ada lingkaran A sama B, semuanya kita arsir. Nah, ini gambar diagram Venn-nya, jadi diarsir. Lanjut, dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 voli, 12 siswa gemar voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak siswa dalam kelas tersebut? Kita buat dulu diagram Venn-nya. Karena jumlah seluruh siswanya belum diketahui, jadi kita kosongkan dulu.
sini ada dua, yang gemar kedua-duanya ada juga, berarti gabung lingkarannya. Ini himpunan A, ini kita tuliskan ini yang gemar bola, ini gemar voli. Pertama kita tuliskan yang suka keduanya dulu, berarti 5. Kita tulis yang di tengah 5. Yang gemar bola ada berapa? Ada 20. 20 ini termasuk sama yang suka keduanya. Berarti yang hanya gemar bola berapa? Kita kurangkan 20 dikurang 5. 15. Yang voli juga 12. 12 karena 12 ini termasuk sama yang 5, jadi kita kurangkan 5 dulu. 12 dikurang 5 berapa? 7. Dan yang ada 2 tidak gemar keduanya. Berarti 2 di luar. Nah, gimana cara mencari jumlah seluruhnya? Tinggal kita jumlahkan saja. Nih, 15 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 2. Hasilnya 20 tambah 7, 27 tambah 2, 29. Berarti jumlahnya ada 29 siswa. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga ada selisih atau difference. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota A tetapi tidak dimiliki himpunan B atau tidak ada di himpunan B. Dilambangkan dengan A selisih B, A kurang B. Selisih. Contoh, diketahui himpunan A, B, C, D, E, himpunan B, B, C, E, G, K. Tentukan selisih himpunan A dan B dan gambarkan diagram Venn-nya. Mari kita tuliskan A selisih B. Kita cari himpunan A yang tidak ada di B. Huruf A ada di B? Nggak ada, berarti kita tulis A. Himpunan B ada di A. Himpunan anggota B ini ada di B, di himpunan B ada, berarti nggak kita tulis. Anggota C ini ada di himpunan B, ada, berarti nggak kita tulis. Himpunan D, salah. Anggota D ini ada di himpunan B, nggak ada, berarti kita tulis. Himpunan E ada di himpunan B, ada, berarti nggak kita tulis. Berarti selisihnya A dan D. Jadi kita mencari himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Sekarang burai balik. Misalkan B selisih A. Kita cari himpunan B yang tidak ada di A. B tadi ada di A, C ada di himpunan A, E ada di himpunan A. Berarti yang nggak ada apa? G dan K. Kita buat diagram Venn-nya. Jangan lupa buat persegi panjangnya. Himpunan A, ini himpunan B. Ada yang sama nggak? Tadi yang sama apa? B, C, E. Di himpunan A-nya yang belum tulis A dan D, di himpunan B, G, dan K. Berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir A irisan B itu yang ini.
di himpunan A yang tidak ada di B. Atau himpunan A yang tidak dimiliki sama B. Itu selisih. Contoh soal cerita, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 20 siswa yang senang pelajaran fisika, dan 10 siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika, dan berapa banyak siswa dalam kelas itu. Kita buat dulu diagram Venn-nya. Pertama, dibuat persegi panjangnya dulu. Jangan lupa pojok kiri atas tulis himpunan semestanya. Tapi di sini karena kita belum tahu banyak siswanya ada berapa, jadi kita kosongkan dulu. Di sini ada yang menyukai pelajaran matematika dan pelajaran fisika. Kita tuliskan di sini yang menyukai kedua-duanya ada berapa? Ada 10, berarti kita taruh di tengah 10. Yang menyukai matematika ada 30. Karena 30 ini termasuk yang menyukai dua-duanya yang di tengah, berarti kita kurangkan dulu 30 dikurang 10. Berapa? 20. Yang hanya menyukai fisika 25 dikurang 10. Jadi 15. Nah, yang B ini berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Berarti kita lihat yang ini nih. Ada 20 siswa didapatnya dari 30 dikurang 10. Kenapa dikurang 10? Karena 10 ini termasuk yang suka pelajaran matematika juga. Yang C berarti sama 25 dikurang 10. 15. Jadi 15 siswa. Terus berapa banyak siswa dalam kelas itu? Karena di sini semuanya tidak ada yang tidak menyukai keduanya, berarti kita jumlahkan 20 ditambah 10 ditambah 15. Jadi jumlah siswa dalam kelas itu ada 45 siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua anggota dari S yang tidak ada di himpunan A. Jadi kita lihatnya dari himpunan semestanya itu yang tidak ada di himpunan A itu apa aja. Nah, lambangnya A aksen atau A pangkat C ini dibacanya A komplement. Contoh diketahui himpunan semesta bilangan asli kurang dari 10, himpunan A-nya bilangan prima kurang dari 7. Tentukan komplement himpunan A dan gambarkan diagram Venn-nya. Karena di sini belum ada anggotanya, kita tuliskan dulu dengan mendaftarkan anggotanya himpunannya. PS sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10, berarti 10-nya nggak ikut. Sampai 9 aja. Himpunan A-nya bilangan prima kurang dari 7. Berarti 2, 3, 5, 7-nya ditulis nggak? Nggak, karena kurang dari 7. Nah, yang ditanya A komplement. Berarti himpunan semesta, kita lihat himpunan semestanya ini yang tidak ada di A. 1 ada di himpunan A? Enggak, kita tulis 1. 2
ada 3, ada 4, nggak ada berarti 4, 5, ada ya di himpunan A, berarti enggak kita tulis. 6, 7, 8, 9. Jadi kita lihat yang tidak ada di A nih. Kalau ini kan sama 3, 5, berarti yang nggak ada yang berapa? 1, 4, 6, 7, 8, 9. Itu komplement. Kita buat diagram Venn-nya. Jangan lupa pojok kiri simbol S-nya. Ada himpunan A. Himpunan A-nya 2, 3, 5. Yang di luar berarti berapanya? 1, 4, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti yang diarsir yang mana? Yang diarsir itu yang di luar lingkaran. Karena komplement. Seperti itu ya. Contoh soal cerita, hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka acara berita, 90 warga suka acara olahraga, 20 warga suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Berapa banyak warga RT 05 Kelurahan Arjosari? Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara berita? Berapa warga yang tidak suka pada acara olahraga? Pertama kita buat diagram Venn-nya dulu. Jangan lupa, karena kita belum tahu berapa jumlah warganya, kita kosongkan dulu. Karena ada yang suka keduanya, berarti lingkarannya gabung. Ini berita, ini olahraga. Yang menyukai keduanya ada 20, berarti kita taruh 20 di tengah. Yang tidak suka keduanya ada 5 orang, berarti di luar. Yang hanya menyukai berita, berarti ingat harus dikurang dulu, 110 dikurang 20, berapa? 90. Yang olahraga juga 90 dikurang 20 dulu, berapa? 70. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa mengetahui jumlah warga RT 05. Kita jumlahkan semua, 90 ditambah 20 ditambah 70 ditambah 5. Berapa? 185 orang. Yang C, kita tulis ini 185. Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara berita? Berarti yang tidak suka acara berita berapa? Nah, ini nih, tambah ini 70 ditambah 5. Ada 75 orang. Atau bisa juga 185 dikurang 110. Cara lainnya 185 dikurang 90. 90 maksudnya 110. 75 orang. Yang D, yang tidak suka acara olahraga berarti bisa 185 dikurang 90. Berapa? 95 orang. Atau caranya bisa juga 90 ditambah 5.
95 orang. Dari mana 90 ditambah 5? Dari yang ini nih. 90 yang di luar lingkaran olahraga. Berarti kan 90 tambah 5, 95. Itu ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye.